Oke, baik, sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi pasar bebas, ya. Apa sih itu sistem ekonomi pasar bebas? Sistem ekonomi pasar bebas tentunya memberi kebebasan penuh kepada masyarakat, ya, untuk apa? Untuk mengatur kegiatan ekonominya seperti produksi, konsumsi, dan distribusi tanpa campur tangan pemerintah, ya. Jadi ini dibebaskan kepada masyarakat. Harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antar permintaan dan penawaran. Ini bebas, kita mau ngatur harga sedemikian rupa, ya, tanpa ada campur tangan pemerintah. Sistem ini dikenal juga sebagai sistem ekonomi liberal, ya. Nah, ini bisa disebut juga dengan sistem ekonomi liberal, ya, tentunya. Eh, dan banyak diterapkan di negara-negara seperti Amerika dan Eropa Barat, ya. Oke, ciri-ciri ekonomi pasar itu apa sih gitu ya? Nah, di sini ciri-ciri sistem ekonomi pasar bebas ya. Pertama, kepemilikan pribadi. Semua alat produksi dimiliki oleh individu atau perusahaan. Contohnya apa? Perusahaan mobil seperti Tesla dimiliki oleh individu atau pemegang saham, bukan pemerintah, ya, gitu. Karena dia bebas mengatur ya segala sesuatunya. Adanya persaingan usaha, para pengusaha bersaing untuk apa? Mendapatkan keuntungan maksimal. Contohnya apa? Persaingan antara Coca-Cola dan Pepsi dalam pasar minuman ringan gitu ya. Gitu. Terus ada lagi mekanisme pasar di mana harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Mungkin di sana ada menawar nih, kita jual sekian harga, di sana ditawar. Ya udah, kalau memang sesuai dengan yang kita masuk situ ya, tawaran tersebut ya silahkan dijual beli ya, transaksi situ. Tapi kalau enggak ya terserah gitu ya. Nah, itu tidak ditentukan oleh pemerintah pada dasarnya. Nah, contoh apa namanya? Contoh harga emas naik ketika permintaan tinggi tapi pasokan terbatas. Ya biasa seperti itulah ya. Ketika permintaan banyak ya, biasanya mahal gitu ya. Ketika apa namanya? Permintaan banyak maksudnya produk terbatas mahal gitu. Kalau produk banyak tapi permintaannya sedikit ya biasanya murah seperti itu ya. Nah, seperti itulah. Di sini disampaikan pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam pasar sehingga menentukan harga terjadi karena mekanisme pasar, yaitu hubungan antar permintaan atau demand dan penawaran supply. Jadi ada dua ini. Ketika ada penawaran ya, jadi nggak ada tuh campur paur dengan pemerintah. Biasanya nih pas jual beli gitu ya. Ini kita pengen jual pisang nih, harganya sekian ya. Kita yang menentukan, bukan pemerintah, kan kita milik kita gitu ya. Nah, ini sistem ekonomi pasar bebas seperti itulah kira-kira ya. Campur tangan negara dibatasi pada hal-hal yang tidak dapat diusahakan swasta namun menjadi syarat diselenggarakan pasar bebas, misalnya keamanan negara ya. Keamanan negara itu tentu ya dari perizinan ya, halal dan lain-lain ya. Itu keamanan negara seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang sistem apa kelebihan sistem ekonomi pasar bebas. Apa sih kelebihannya itu ya? Kelebihan sistem ekonomi pasar bebas tentunya mendorong kreativitas masyarakat. Jadi apa sih banyaknya inovasi teknologi seperti smartphone dan aplikasi. Jadi masyarakatnya berinovasi karena bebas gitu loh. Pasien bebas sesuai dengan yang kita mau gitu. Efisiensi tinggi karena mengikuti prinsip ekonomi. Jadi apa produsen berusaha menekan biaya produksi agar harga tetap kompetitif biasanya gitu ya. Eh, Inisiatif kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang dikembangkan contohnya itu ya. Eh, Terus lagi ketiganya adanya persaingan prosedur dan penghasilan barang yang bermutu. Contohnya apa? Contohnya apa di sini? Kesenjangan ekonomi lah pada dasarnya.